Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini, saya dari kelas 11 IPA 4. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh guru sejarah kita, yaitu Bapak Ruli Onzo. Baiklah, kita langsung masuk ke dalam materinya. 17 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah. Hari di mana orang mengenalnya sebagai hari lahirnya Indonesia. Dalam hari yang sangat bersejarah tersebut, banyak sekali tokoh-tokoh yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di antara banyaknya tokoh-tokoh tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh proklamator Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Hatta lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Keluarganya memiliki latar belakang religius yang cukup kental, di mana kakeknya adalah seorang ulama terhormat di Batu Hampar. Ayahnya, Muhammad Jamil, meninggal saat Hatta berusia 1 tahun. Ia lalu dibesarkan oleh keluarga ibunya, yaitu Siti Soleha. Sejak masih belia, intelektualitasnya mulai terlihat. Di usianya yang masih sangat muda, ia juga mulai tertarik di dunia politik. Ia banyak membaca surat kabar yang meliput tentang politik dan perdebatan di Volksraad. Ketertarikannya pada dunia politik semakin terlihat ketika ia menjadi bendahara bagi Jong Sumatera Nenbon, cabang Padang di usianya yang ke-16. Pada tahun 1922, Hatta pergi ke Belanda untuk melanjutkan studinya di Sekolah Tinggi Bisnis Belanda. Hatta muncul sebagai tokoh penting dalam organisasi nasionalis, yaitu Perhimpunan Indonesia, di mana ia menjadi bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1930. Aktivitas Hatta melalui organisasi itu dan jurnal Indonesia Merdeka membuatnya semakin diperhatikan oleh Belanda. Pada tahun 1927, ia ditahan oleh Belanda bersama dengan 4 aktivis Perhimpunan Indonesia lainnya. Ia menolak berbagai tuduhan Belanda melalui pidatonya yang fenomenal, yaitu Indonesia Merdeka. Saat Hatta kembali ke Indonesia, pada Juli 1932, ia menjadi tokoh nasionalis paling berpengaruh di dalam negeri. Bersama Sultan Syahrir, ia menggerakkan sebuah organisasi pendidikan nasional Indonesia, atau kerap dikenal sebagai PNI baru. Baiklah, untuk mempersingkat videonya, kita langsung saja masuk ke masa kependudukan Jepang di Indonesia. Saat masa kependudukan Jepang, Hatta berdiri sebagai wakil ketua organisasi putra serta menjadi anggota BPUPKI. Seiring dengan revolusi masyarakat Indonesia yang tak terbendung, Hatta bersama Soekarno tampil sebagai pemimpin utama gerakan tersebut. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Hatta menjadi salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.